Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heri Wijaya dengan NPM 2021-32004 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mansur Gaga, SPD MA. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu alasan kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa kita memiliki 91.000 kosakata yang mana punya strategi gramatika untuk menciptakan kosakata baru. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia memiliki 700 bahasa daerah yang merupakan identitas dari setiap suku pemiliknya. Kemudian selanjutnya, bahasa Indonesia ternyata banyak dipelajari di beberapa negara maju seperti Australia, Jepang, dan negara-negara maju lainnya yang ada di dunia. Selanjutnya, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di ASEAN. Nah, di tingkat ASEAN ini juga pengguna bahasa Indonesia sudah mencapai 60%. Selanjutnya, bahasa Indonesia punya kesempatan untuk sejajar dengan bahasa-bahasa global lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia. Dan selanjutnya, kurang lebih dari 174 unit pusat pendidikan yang tersebar di 45 negara menjadikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai materi pembelajaran. Dari penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya sangatlah patut ketika kita merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia, sebab kenapa? Ini dapat memunculkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Banyak cara yang dapat melakukan untuk mengimplementasikan rasa bangga ini, diantaranya dengan tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik dari ragam tulis maupun lisan. Baik teman-teman, itu tadi alasan kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia dan memiliki bahasa Indonesia. Mari cintai bahasa Indonesia, sebab jadi bukan kita, siapa lagi? Baik, materi selanjutnya arti dari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hampir setiap saat kita mendengar anjuran gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan setiap seorang guru pun seringkali mengingatkan kepada siswanya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Sebelumnya kita penggal dulu satu persatu dari mulai berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan pembicara kita, kemudian sesuai dengan topik pembicaraannya. Misalnya menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam acara formal dan menggunakan kata kamu apabila berbicara dalam acara informal. Selanjutnya yaitu arti dari berbahasa Indonesia yang benar. Apa sih yang dimaksud dengan berbahasa Indonesia yang benar itu? Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa, yaitu yang terdapat dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEBI ini yang terdapat dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 yang digunakan sejak tanggal 30 November 2015 sebagai pengganti EYD. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah yang diberlakukan untuk dianggap baku itulah yang digunakan atau yang merupakan bahasa yang benar. Baik teman-teman, dari materi yang telah kita jelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulan, mari bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesiaku, kuatkan nasionalisme dan satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan yang ada di negeri ini. Saya Heri Wijaya, salam satu bahasa,
bahasa Indonesia. Terima kasih.